Ya, selamat Oke. malam semua Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini yang mengajar yaitu Bapak Ganda Setia Budi. Ya, beliau adalah dosen di STT Sabda Agung. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan Galatia pasal 3 ya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Ganda Setia Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya bisa share screen, Pak Bisa, Timothy. Ini bisa. belum jadi host loh ya. Nggak apa-apa ya, saya coba ya. Ya, coba. Bisa Oh kan? iya, bisa. Ya. Kelihatan screen-nya? Ya, mantap. Jelas. Oke, saya besarkan ya, supaya kelihatan ya. Ya, kelihatan jelas. Nah, ini sudah jelas. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Waduh, enggak sempat kenalan. Saya baru pertama kali ngisi di sini. Oke, saya biasa membawakan hal-hal yang bersifat sistematika dan juga sebagian tentang apologetik. Karena itu yang saya bawakan. Ya baik, hari ini kita akan belajar dari Galatia 3 ayat 1 sampai 14 ya. Nah, kita akan mulai dulu dari awal yaitu mengenai ya. Kalau kita belajar ini kita lihat bahwa dimulai dari Rasul Paulus ya. Di mana Rasul Paulus ini legalitasnya sebagai rasul ini masih perlu diulang-ulang karena kita tahu ya, Rasul Paulus itu dulunya adalah seorang teroris yang bernama Saulus. Kemudian bertobat menjadi misionaris menjadi nama Paulus. Nah, itu sebabnya seandainya di kelompok kita ada seorang yang sangat membenci Kristen, yang membakar gereja misalnya, tiba-tiba hadir di sini mengaku hamba Tuhan, saya kira Bapak Ibu juga merasa kaget, loh kok bisa jadi hamba Tuhan? Kemarin bakar gereja, sekarang jadi hamba Tuhan. Mungkin tidak akan percaya begitu ya. Makanya Rasul Paulus perlu memberikan identitasnya dengan jelas siapa dia. Itu yang paling penting ya. Bahwa dikatakan kerasulannya bukan oleh karena manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Ya, ini jelas bahwa sejak perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik ya, dengan pengalaman yang supranatural itu, kehidupan Rasul Paulus menjadi berubah 180 derajat ya, sehingga dari dulunya dia pembenci pengikut Kristus, sekarang dia malah menjadi hamba Kristus. Nah, ini yang menjadi identifikasi daripada Rasul Paulus ya. Kemudian yang kedua, dia menegaskan bahwa Allah mempercayakan pemberitaan Injil bagi orang yang tak bersunat atau non-Yahudi. Ya. Jadi Rasul Paulus itu adalah rasulnya orang non-Yahudi, bukan Yahudi. Nah, kemudian dibutuhkan juga pengakuan dari Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Nah, ini sebagai rasul-rasul senior lah, gitu ya. Ketika legalitasnya ini sudah mulai diterima, barulah dia bisa masuk dalam jemaat, gitu ya, atau barulah ajarannya boleh didengarkan, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kalau kita bicara soal surat Galatia, maka perkiraan ditulis antara tahun 48 sampai 57 Masehi. Nah, ini ditujukan kepada jemaat Galatia. Nah, di dalam penafsiran ada beberapa yang disebutkan, yaitu kemungkinan Galatia Utara, yaitu Asia Kecil, yang berbangsa Gaul. Ini nama bangsa ya, bukan arti gaul seperti sekarang ya. Yang dikunjungi Rasul Paulus pada kunjungan yang kedua. Ya. Juga bisa diartikan sebagai Galatia Selatan, yang dikuasai oleh Romawi. Ya, yaitu termasuk Antioquia, Iconium, Derbe, Listra yang dikunjungi Rasul Paulus dalam perjalanan misi pertama ya. Bapak Ibu, kalau kita mau menyelidiki ini ya banyak ya argumen-argumennya, tapi lebih banyak kita mengikuti yang Galatia Selatan ditulis kira-kira tahun 48 Masehi ya. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa belajar lebih lanjut itu. Nah, sekarang mengenai tujuan penulisan ya.
Kalau kita lihat di pasal Galatia 1 ayat 6-7 dikatakan ini yang menjadi pokok permasalahan, yaitu apa? Adanya penyimpangan ajaran. Rasul Paulus ngomong begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah yang menjadi permasalahan ya. Paulus itu mendidik jemaat, tahu-tahu ada pengajar-pengajar yang mengacaukan dengan memberikan Injil lain. Saya kira Pak Tim pernah membahas ini ya. Pak Tim banyak membahas tentang Injil lain, Kristus lain ya. Nah, apa itu Injil lain nanti saya jelaskan di belakang ya. Dan inilah yang menjadikan Paulus itu gelisah ya. Akhirnya dia harus turun tangan untuk meneguhkan kembali pengajaran yang benar. Baik. Nah, kita akan baca ayat-ayat ini menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai 5, 6 sampai 9, dan 10 sampai 14 ya. Saya minta untuk satu orang bisa membaca Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Nanti kita bahas bersama ya. Nanti kita bagi 3 bagian. Silakan siapa yang membantu untuk membacakan. Ada yang bisa membantu untuk membacakan Galatia 3 ayat 1 sampai 5? Ya, Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman dari jemaat di Galatia. Ya, kalau kita lihat ada beberapa poin yang kita bisa pelajari di sini bahwa jemaat Galatia tidak menjadi Kristen atau pengikut Kristus karena Taurat, tetapi oleh Roh. Ya, dikatakan di sini sampai disebutkan ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Kenapa kok tiba-tiba pindah gitu ya menjadi mengikuti Injil yang lain itu ya? Dikatakan bukan karena Taurat tetapi oleh Roh. Lihat, mulai dari pertobatan ya, lahir baru, hidup baru, dibaptis, dimeteraikan, semua adalah karya Roh Kudus. Ya, bukan karena mentaati hukum Taurat ya sebagai jaminan keselamatan ya. Dikatakan apa? Kembali pada Taurat hanya membuktikan kesia-siaan pikiran mereka. Mereka itu terpesona ya. Orang kalau terpesona itu bagaimana ya? Sudah tertarik banget gitu ya. Enggak peduli benar atau enggak benar, yang penting saya sudah sangat kayak dipikat begitu ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Maka nanti kita akan pelajari satu persatu bagaimana kok bisa seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kita dari situ menuju ke bagian yang berikutnya, yaitu tentang berkat Abraham yang diterima melalui iman. Tadi kalau tadi bicara soal pengalaman atau argumen pribadi, sekarang kita bicara soal pengalaman iman ya, dalam arti mengenai Abraham. Kita akan baca ayat 6 sampai 9. Silakan dibaca. Salah satu untuk membacakan buat kita. Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Secara itu jugalah Abraham
percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dikatakan di sini berkat Abraham itu diterima melalui iman, bukan melalui Taurat, begitu ya. Maksudnya apa? Kita tidak perlu menjadi keturunan Abraham secara lahiriah untuk menerima berkat yang sama dengan Abraham. Kita tidak perlu menjadi orang Yahudi, itu maksudnya ya. Jadi dikatakan di sini kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, karena ia telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ya, jadi dasarnya itu bukan masalah keturunan secara bangsa, tetapi adalah karena percaya kepada Injil yang menjadi dasar. Sehingga dikatakan menjadi Kristen atau percaya kepada Tuhan itu tidak perlu harus mengalami Yahudian dulu baru jadi Kristen. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembacaan kita dan kita akan ulas secara keseluruhan dan kita akan membuat suatu kesimpulan ya. Baik, itu ayat 6 sampai 9. Kita akan lanjutkan dari 10 sampai 14. Silakan dibaca lagi. Salah satu membacakan untuk kita. Ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini kita jelas dikatakan bahwa apa? Taurat itu hanya dapat menjatuhkan kutukan, tetapi Kristus telah menebus kita dengan menjadi kutuk bagi kita. Ya. Hukum Taurat berkata, lakukan dan hiduplah. Tetapi kasih karunia berkata, percayalah dan hiduplah. Nah, ini kita akan coba ulas secara mendalam ya. Kita akan lanjutkan, yaitu pertama ini ya. Tadi kita katakan apa? Jemaat Galatia itu terpengaruh atau terpesona dengan yang namanya Injil yang lain. Injil yang lain yang dimaksud itu yang bagaimana? Nah, ini yang dimaksud adalah Injil plus ketaatan pada hukum Taurat ya. Ini baru selamat begitu menurut para guru-guru yang sesat itu ya. Jadi mereka menambahi plusnya ini ya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita diselamatkan itu oleh Injil saja tanpa plus ini plus itu gitu ya. Tetapi golongan Yahudi ini tidak terima gitu. Kalau ada orang yang bukan Yahudi percaya, itu pokoknya harus diyahudikan dulu ya. Dan juga dipentingkan adalah melalui Taurat dan sunat ya. Jadi Injil yang lain itu bisa dikatakan adalah anugerah plus perbuatan, gitu ya. Bukan berarti perbuatan itu tidak penting, tetapi keselamatan itu bukan anugerah plus perbuatan, tetapi hanya anugerah. Itu aja prinsipnya ya. Tetapi setelah kita diselamatkan, tentu buktinya adalah apa? Perbuatan kita, ya. Tidak mungkin orang yang sudah bertobat itu perbuatannya makin rusak. Itu namanya belum bertobat, gitu ya.
Jadi saya mau tegaskan bahwa perbuatan di sini adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Sekali lagi saya ulang ya, jadi yang dimaksud Injil yang lain itu adalah Injil plus. Nah ini kalau sudah ada Injil plus itu berarti Injil yang lain, yaitu ditambah ketaatan pada hukum Taurat plus sunat dan aturan-aturan Yahudi itu. Ya. Saya ulang lagi bahwa itu keselamatan menurut Injil yang lain itu adalah anugerah memang, tapi plus perbuatan baru selamat. Ya. Nah inilah yang kita tahu dari bidat atau aliran nomianisme ini adalah bidat yang mula-mula muncul di dalam sejarah gereja ya. Nah, bidat ini mengajarkan atau menganut paham jika seseorang mau diselamatkan khususnya orang kafir atau non-Yahudi. Nah, ini harus sunat, masuk agama Yahudi, menerima hukum Taurat, barulah selamat. Nah, orang-orang yang jemaatnya Paulus ini merasa ini yang benar gitu ya, sehingga mereka tidak lagi kembali kepada anugerah, kembali kepada hukum Taurat. Nah ini yang dikatakan kamu bodoh gitu ya, mengapa kamu sudah menerima anugerah kok balik lagi kepada Taurat gitu ya. Nah kenapa kok Taurat itu nggak bisa untuk memenuhi keselamatan? Kita akan masuk di sana. Nah, ini saya sedikit memberikan apa itu bidat ya supaya kita nggak bingung ya. Bidat itu sekte atau kelompok gerakan dengan ajaran yang menyimpang dari ajaran utama. Sebagaimana diajarkan Alkitab dalam tradisi gereja mula-mula yang dikutip 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Williston Walker mengatakan tidak semua penyimpangan dari tradisi bagaimanapun dapat dikatakan itu heretik ya, atau bidat. Secara praktis dikatakan bahwa identifikasi itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai bidat atau enggak itu ya kita melihat pengakuan para rasul itu ya. Itu yang menjadi pokok ajaran yang harusnya kita ikuti ya. Sedikit saya tekankan bahwa ajaran kita ini harusnya itu berasal dari Yesus, para rasul, diteruskan oleh Bapak Gereja ya. Nah ini ajaran yang otentik ya. Artinya apa? Para rasul itu menerima dari Yesus ya, dan para rasul meneruskan pada Bapak Gereja dan semuanya ini saksi mata gitu ya. Jadi ini ajaran-ajaran yang harus kita pegang sampai sekarang. Karena zaman itu bidat-bidat itu banyak dan bapak-bapak gereja itu sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan muncullah konsili-konsili dan menghasilkan pengakuan iman itu ya. Iman kita itu harusnya ada di situ, bukan di luarnya situ ya. Kalau di luarnya situ berarti itu bukan ajaran dari Kristus, entah itu ajarannya siapa. Itu aja pemahamannya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya. Kenapa kok Paulus itu menentang ya? Mengapa bukan Injil yang lain? Ya, Injil plus hukum Taurat ya. Nah, di sini saya katakan mengapa hukum Taurat tidak menyelamatkan? Kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 12, nah ini, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, ya, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau kita bisa mentaati hukum Taurat itu seluruh hukum Taurat dengan sempurna, maka kita selamat. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, katakanlah secara sederhana ada 10 hukum, tetapi kita cuma bisa melakukan 9, andai kata kita ujian, ya dapatnya nilai 90. Tapi kalau dengan hukum Taurat itu hasilnya 0. Ya. Coba baca ini, Yakobus 2 ayat 10 ya. Melanggar satu hukum Taurat berarti melanggar seluruhnya. Berarti kalau ada 10, bisa 9 bukan 90, tetapi apa? 0. Artinya apa? Ya kita kena kutuk gitu ya. Tidak terima berkat. Rasul Paulus di dalam kitab Roma 7 ayat 14 mengatakan demikian ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa.
Jadi kita lihat betapa tidak mungkinnya kita memenuhi hukum Taurat, seluruh hukum Taurat dengan sempurna, karena yang satu bersifat rohani, kudus, tetapi kita adalah manusia yang bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ini sampai kapanpun tidak akan bisa memenuhi. Itu sebabnya hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, meskipun kita mencoba untuk mentaatinya, ya. Kalau kita lihat pengalaman Rasul Paulus itu, wah itu luar biasa, ya. Dia menyaksikan mengenai hukum Taurat, aku tidak cacat, aku melakukan ini itu. Tetapi setelah ketemu Kristus, dia anggap apa? Semua itu sampah, ya. Sehingga dia lepaskan semua itu, dia mengikut Kristus. Itu yang penting buat kita mengerti, ya. Nah, ini yang seringkali kita temui orang-orang Kristen yang menjadi legalis, ya. Artinya apa? Ya, segala sesuatu itu bergantung pada apa? Aturan, ya. Nah, sehingga kita tidak lagi mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, malah kita itu terbelenggu dengan aturan-aturan Taurat, ya, yang sebenarnya kita juga tidak bisa memenuhinya, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kalau nggak bisa dipenuhi, terus untuk apa hukum Taurat itu diberikan? Ya, sudah tahu kan kalau nggak bisa. Nah, ini yang pertama, Galatia 3:24 ya. Jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena Taurat. Ya. Saya cuma mau menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu baby walker ya. Kalau kita punya anak, sebelum dia bisa jalan, dikasih baby walker. Supaya apa? Paling setidaknya dia bisa mulai belajar jalan. Gitu ya. Tetapi kalau anak itu sudah bisa jalan, baby walker-nya masih dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan apa tidak? Tidak ya, lucu kalau orang sudah bisa jalan kok dikasih baby walker buat apa ya? Kalau baby walker itu untuk orang yang untuk anak yang belum bisa jalan ya, masih mau akan jalan itu dikasih itu biar bisa cepat jalan. Ya, tapi kalau sudah bisa jalan, baby walker-nya disimpan atau dikasihkan orang lain ya. Nah, jadi hukum Taurat itu adalah penuntun kita sampai Kristus datang ya. Apa yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama, semua itu adalah merupakan bayangan, gambaran, nubuatan tentang Kristus. Kalau Kristusnya sudah datang, apa masih perlu kembali kepada bayangan, nubuatan, apa segala macam? Perlu apa enggak kita kembali ke sana? Atau kita harusnya sudah masuk kepada ya Kristus? Ngapain kok ke bayangannya gitu kan? Wong yang wujudnya sudah ada ya kita sampai kepada Kristus. Taurat itu cuma menuntun saja ya. Tanpa Taurat ataupun tanpa Perjanjian Lama, kita tidak bisa mengerti Perjanjian Baru. Ya, kita harus tahu latar belakang Perjanjian Lama sehingga kita mengerti apa itu konsep penebusan, imam, pengantara segala macam. Ya, kalau Perjanjian Lama itu dibuang, kita bingung. Kok mesti begini cara keselamatan itu? Ya, tapi kalau kita memahami Perjanjian Lama, kita bisa tahu, oh ternyata dari awalnya itu seperti ini ya, ada kurban, ada apa, imam itu harus mengorbankan berkali-kali ya, sampai satu saat ada anak domba Allah yang kudus, tak bercacat, tak bercela, sekali korban untuk selamanya. Nah, itulah yang kita imani itu ya. Jadi ini pertama apa? Penuntun sampai Kristus datang. Sekali lagi Kristus sudah datang, nggak perlu penuntun lagi kan? Tapi bukan berarti hukum Taurat dibuang. Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua, yaitu apa? Supaya semua orang tahu bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang berdosa dan mengalami kutuk ya. Kalau kita kembali tadi ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ternyata kalau kita diterapkan dengan hukum Taurat, kita ternyata pun tidak bisa memenuhi hukum Taurat itu karena itu sifatnya rohani, kudus, kita orang berdosa. Pasti tidak bisa. Berarti kita menyadari gitu ya.
Ya, kita coba lihat atau baca di dalam Roma 3 ayat 10, silakan. Dan Roma 5 ayat 13, mungkin bisa bantu baca. Siapa yang mau membantu baca? Roma 3 ayat 10. Saya, Pak. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, jadi di ayat ini sangat jelas ya. Tidak ada yang benar seorang pun tidak ya. Meskipun dia melakukan yang menurut manusia itu, wah ini orang yang paling salah di dunia. Di hadapan Tuhan tidak seorang pun benar, gitu kan ya. Kita lanjutkan dengan Roma 5 ayat 13 dan 20. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperuntukkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Baik. Saya ibaratkan supaya gampang mengertinya begini ya. Seandainya di Surabaya, seluruh Surabaya ini semua rambu-rambu lalu lintas dicabut semua, ya, cabut, nggak ada tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Polisi bisa nilang nggak? Silakan dijawab. Polisi bisa nilang nggak? Kalau semua rambunya itu dicabut, polisi bisa nilang nggak? Tidak bisa. Tidak bisa, nggak ada dasarnya loh. Saya mau dari kanan, dari kiri, dari utara, selatan, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada rambunya. Ya. Nah, hukum Taurat itu diberikan supaya apa? Ini loh, standarnya Tuhan kayak gini. Nah, kamu bisa nggak memenuhi? Nah, itu. Nah, kalau nggak bisa, berarti kamu sudah melanggar. Itu intinya. Ya. Jadi itu intinya. Diberitahu bahwa apa? Kamu berdosa, kamu tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Ya, kalau memenuhi hukum orang bisa, pokoknya kita ngasih makan, ngasih uang, ngasih apa, udah kita dianggap orang baik, gitu kan. Tetapi di hadapan Tuhan itu punya standar yang lebih lagi, gitu ya, bukan seperti standarnya manusia. Nah, itulah sebabnya dengan adanya hukum Taurat itu kita tahu bahwa kita berdosa dan kita sudah melanggar. Gitu ya. Kalau tidak ada hukum Taurat, melakukan dosa, tidak ngerti dosa apa enggak ini, tidak ada standarnya. Ya. Yang berikutnya, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, ya, sebab tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan dengan sempurna. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kenapa kok tetap diberikan? Supaya mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Yesus, kan begitu ya? Ya, kesadaran kita akan dosa kita itu satu anugerah loh kalau kita bisa mengerti ya, kita bisa memahami, bisa menyadari itu suatu anugerah. Orang yang berdosa, menurut Bapak Ibu, saya tanya sekarang, apakah dia sadar nggak kalau dia berdosa? Apakah malah dia itu bangga ya? Ya, misalnya seorang yang korupsi gitu ya, mungkin sesama koruptor mungkin guyonannya gini, kamu korupsi berapa? Oh 1 miliar, wah kalah kamu, aku 1 triliun menang aku, pinter aku gitu. Nah, tapi mereka pernah enggak nyadari bahwa kayak gitu itu berdosa di hadapan Tuhan? Mungkin bisa diskusi sedikit atau memberikan jawaban-jawaban. Kira-kira orang berdosa itu sadar nggak sih kalau dia berdosa? Nggak sadar, Pak. Nggak sadar ya. Ataupun kalau sadar, dia tidak bisa menahan diri. Tetap dilakoni terus, berdosa terus, tambah lama tambah nemen gitu ya. Jadi dia tidak punya kuasa untuk menyetop, nggak bisa ya. Gimana Bu?
Sebetulnya dia sadar, Pak, tapi dia keras hati, enggak mau menurut firman. Enggak mau menurut apa? Enggak mampu, Bu? Rasanya enggak mau ya. Dia kan sudah tahu, tapi dia tetap keras hati. Kan artinya dia enggak mau. Nah, kalau enggak mau gampang penyelesaiannya ya. Pokoknya dia kalau mau selesai itu. Kalau dia mau selesai, tapi ini dia enggak mau. Gimana? Ya apa, Pak? yang lain mungkin membantu Ibu ini atau boleh menambahkan supaya kita ada diskusi sedikit supaya enggak saya terus yang bicara. Saya mau sambungnya begini, Pak. Kalau dia tetap enggak mau, padahal dia sadar, padahal dia sudah bilang mendapat anugerah keselamatan. Apakah itu keselamatannya hilang atau bagaimana, Pak? Sabar Bu, jangan sampai di situ dulu. Nanti itu sesi lagi Bu. Gini, enggak maksud saya. Kalau manusia berdosa itu sadar nggak kalau dia belum berdosa? Ya, lihat ya Pak. Itu pertanyaannya dulu Bu. Iya, tahu. Ada yang sadar, ada yang tidak, gitu Pak. Ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang dia tidak sengaja, dia tidak sadar. Yang dia sengaja, dia ulang lagi, artinya dia sadar itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bu ya. Ada yang lain mau nambahi selain Ibu? Mungkin yang bapaknya lah, gantian. Pemahaman Alkitab. Bapak-bapak, di manakah suaranya? Menurut bapak-bapak, apakah manusia yang berdosa itu sadar nggak kalau dia itu berdosa? Sangat sadar, Pak. Sadar ya? Sadar, ya. Sadar ya? Sadar banget. Sadar banget. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, ya, kalau kita itu sudah sadar bahwa kita berdosa, itu artinya kita sudah bertobat, Bu. Gitu loh. Kalau sebelum bertobat, orang tidak akan sadar. Minimal dia tahu tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan dosa, gitu loh. Jadi hidupnya itu dosa terus gitu, nggak pernah dia bisa lepas dari dosa, ya. Sebab dosa itu kan seperti pikat ya, seperti apa ya, belenggu ya, yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja ya. Tidak ada orang yang bisa melepaskan diri dari dosa kecuali melalui Yesus, kan begitu. Kalau dia sudah sadar, berarti ada pekerjaan Roh Kudus itu nyadarkan kamu orang berdosa. Sebelumnya pasti dia tidak akan menyadari seperti itu, malah dia akan merasa bangga kalau berbuat dosa gitu. Ya. Dan dosa itu makin mengikat ya, membawa kita kepada maut gitu loh. Itu arah-arahnya ke sana ya. Jadi kita akan coba gali lagi terus ya ini supaya kita makin punya dasar ya. Ini saya senang sekali Pak Tim mengadakan seperti ini. Karena seringkali kita itu cuma apa ya, kepingin yang enak-enak dari firman, tapi tidak mau gali lebih dalam supaya apa? Kita punya akar gitu loh. Kalau ada badai hidup ya kayak pandemi gini, kalau kita tidak punya akar firman Tuhan yang kuat, kita akan apa namanya hanyut loh ya, kena badai loh ya. Ini saya tadi jemaat itu ada 2 yang sakit parah ya. Yang pertama kena kanker ganas, itu teman guru sekolah minggu. Yang satu anak 14 bulan kena COVID. Nah ini gimana ini? Kalau menghadapi gini gimana ini? Kalau imannya kita tidak punya akar, pasti sudah stres ya. Loh Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau loh Tuhan. Ini orang aktif semua ini yang kena ini. Ya, kok kena kanker ganas Tuhan? Kok anakku kena COVID Tuhan? Apa enggak munting Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Kalau kita enggak punya iman yang berdasarkan kepada firman yang kuat, saya kira itu tidak gampang untuk menyelesaikan itu ya. Kebanyakan tawar hati, kemudian sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Itulah ya. Makanya dengan adanya pemahaman Alkitab, saya berharap bahwa bukan hanya sekedar pengetahuan kita yang tambah ya, tapi apa ya, kita semakin mensyukuri
kita semakin memiliki satu penghargaan yang luar biasa atas keselamatan kita loh. Ya. Supaya kita itu enggak gampang goyah. Kita itu dasar kita itu bukan pasir tapi batu karang yang teguh gitu loh. Oke ya, itu saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, Musa itu memberikan hukum, ya 10 hukum itu ya, atau hukum Taurat secara keseluruhan ya, 5 kitab itu ya. Nah, tetapi Yesus Kristus datang untuk memberikan apa? Anugerah dan kebenaran. Ini penting ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa apa? Dikatakan di Galatia 3:9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan dikatakan di ayat 11-nya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi dikatakan apa? Orang-orang yang terpesona dengan Injil yang lain. Injil plus itu tadi loh ya. Semua itu kalau apa plus itu kan mesti seneng gitu ya. Oh ini apa martabak plus apa gitu ya. Apa plus ini plus itu seneng ya. Ada tambahannya, ada embuhnya. Tapi kalau dalam hal soal apa namanya iman, percaya, keselamatan itu enggak ada Injil plus ya. Dikatakan ya Injil saja ya, dan dikatakan prinsipnya adalah dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman ya. Itu yang menjadi dasar, bukan oleh karena ketaatan pada hukum Taurat. Kenapa kok gagal? Karena tidak pernah ada orang yang bisa dengan sempurna memenuhi seluruh hukum Taurat, itu enggak ada, sudah ya. Jadi kalau orang mau mendasarkan apa ya, keselamatannya berdasarkan perbuatan baik, saya bisa jamin enggak akan gitu ya. Keselamatan harus datang dari anugerah Allah. Itu yang menurut ajaran Alkitab ya. Kalau kita mau ngejar dengan perbuatan baik kita, itu nanti kita frustrasi karena kita tidak pernah bisa memenuhi apa standarnya Tuhan loh ya, bukan standarnya manusia. Sekali lagi kalau manusia gampang ya, enggak punya uang kita kasih uang, enggak bisa makan kita kasih makan, enggak punya rumah kita kasih tumpangan. Wah, kita sudah terkenal jadi orang yang baik ya. Tetapi di hadapan Tuhan tetap kita adalah apa yang kita katakan baik itu di dalam keberdosaan kita. Artinya apa? Tidak sempurna ya. Nah, kalau tidak sempurna itu tidak akan bisa memenuhi hukum Taurat. Nah, makanya Kristus datang untuk apa? Menggenapi hukum Taurat itu ya. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Ya. Jadi maksudnya apa? Apa yang kita tidak bisa penuhi di dalam hukum Taurat, itu digenapi oleh Kristus. Sehingga dengan iman kepada Kristus, kita sudah menggenapi seluruh hukum Taurat ya. Nah, cara menggenapinya ini bagaimana? Dikatakan apa? Menjadi kutuk ya. Ya, upah dosa ialah maut. Maka untuk supaya kita hidup harus ada yang mengalami maut seperti itu. Nah, itu sudah dialami oleh Yesus ketika ada di atas kayu salib ya. Dia mengalami kutuk dan dia mengalami kematian ya. Tetapi tidak berhenti di situ, dia bangkit dan kebangkitannya itulah yang membawa kemenangan sehingga kita yang percaya itu boleh mengalami yang namanya keselamatan seperti itu ya. Oke. Saya mau katakan demikian. Loh, kalau begitu hukum Taurat dibuang aja Pak ya. Kan sudah digenapi.
Nah, ini kita harus pahami ya. Yang jelas yang digenapi adalah yang ritualnya ya. Maksudnya kita ke gereja kan sudah nggak perlu bawa korban domba, disembelih, dikasihkan pendetanya, itu nggak perlu ya. Atau menuruti hari rayanya orang Yahudi, itu nggak perlu. Karena itu semua apa? Menggambarkan Kristus ya. Kristus sudah datang, kita nggak perlu lagi ke sana ya. Kita yang perlu adalah apa? Esensi moral daripada hukum Taurat itu tetap berlaku. Ya, artinya apa? Katakanlah 10 hukum. Ya, hormatilah orang tua, apa? Jangan ada ilah lain dan seterusnya. Itu berlaku. Ya, tetapi ritualnya sama hukum sipil Yahudi itu tidak lagi. Ya, karena kita kan bukan orang Yahudi. Ya. Nah, kenapa kok dulu dikasihi? Ya karena orang-orang di dalam perjanjian lama itu kan mereka hidupnya itu di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga diberikan hukum oleh Tuhan supaya untuk membedakan antara ini loh umatnya Tuhan punya aturan main sendiri, tata cara hidup sendiri beda dengan yang tidak percaya atau yang tidak bukan umat pilihan begitu ya. Sehingga harapannya apa? Orang-orang yang bukan umat pilihan itu bisa melihat, oh ini umat pilihan Tuhan dan mereka bisa percaya seperti itu harapannya. Kan umat pilihan ini kan dipilih untuk apa? Menjadi saluran berkat kan, menjadi berkat bagi banyak bangsa kan. Bukan untuk dinikmati sendiri sebetulnya ya toh, tetapi kan Yahudi akhirnya atau bangsa pilihan umat pilihan ini akhirnya gagal kan seperti itu. Ya, itu karena tegar tengkuknya itu ya. Nah, kalau dikatakan di sini yaitu nasihat Rasul Paulus dikatakan jangan mudah terpesona ya oleh Injil lain ya. Injil lain tadi ya, Injil plus tadi. Injil plus melakukan hukum Taurat dan seterusnya dan aturan gitu ya. Mungkin kita memberikan aturan bagaimana supaya hidup kudus misalnya ya. Tambahan-tambahan kita sendiri, bukan yang dari Alkitab ya. Meskipun itu disampaikan oleh pengkhotbah yang terkenal ya. Kadang-kadang nama besar itu sudah mengalahkan segalanya ya. Benar enggak sudah enggak mau tahu, yang penting wah ini yang khotbah ini ngetop. Sudah kita ikuti aja ya. Tetapi dengan adanya pemahaman Alkitab seperti ini, kita itu sudah punya dasar gitu ya. Sehingga kita tidak lihat siapa yang berkhotbah, tapi apa yang dikhotbahkan. Apa isi ajarannya itu loh. Ya. Kalau ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak ikut. Kalau sesuai, kita ikut. Seperti itu. Ya. Kalau tidak begitu, kita akan terbawa oleh Injil yang lain dan tambah lama tambah jauh dari Kristus. Ya. Nah, ini kan tentu tidak dikehendaki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Harusnya hidup kita tambah lama tambah dekat dengan Kristus, makin serupa Kristus gitu ya. Nah, yang kedua apa? Kembali kepada ajaran anugerah oleh iman gitu ya. Oleh anugerah kita diselamatkan melalui iman ya. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, artinya semua orang Kristen tidak perlu kembali kepada ritual agama dan hukum sipil Yahudi tadi saya terangkan. Tetapi esensial moral hukum Taurat tetap berlaku sampai hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam anugerah kasih Tuhan ya. Tidak perlu apa ya? Ikut Tuhan itu jangan menjadi beban berat ya. Maka di dalam Matius ya dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang sebab bebanku itu enak dan apa? Ringan seperti itu ya. Nah, orang Yahudi itu atau Yudaisme itu memecah hukum Taurat itu menjadi sekitar 600 aturan gitu ya. Sehingga itu menjadi beban yang berat. Itu dianggap itulah kuknya itu gitu ya. Maka Tuhan Yesus datang itu untuk apa? Mengangkat kuk itu ya. Bukan apa ya Taurat itu untuk manusia atau manusia untuk Taurat? Kira-kira jawabnya apa?
Taurat untuk manusia atau manusia untuk Taurat. Ini bolak-balik tapi artinya beda jauh. Apa Bapak Ibu? Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Makan untuk hidup, Pak. Makan untuk hidup ya. Makan supaya hidup, bukan hidupnya makan aja gitu. Ya, jadi Taurat ini diberikan bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk membawa kita kepada kebenaran ya. Ibaratnya begini loh ya, kalau zaman dulu itu ya, istilahnya kalau gini aja, kalau di jalan raya itu ya, yang namanya kita mentaati itu kan begini, kalau kita benar-benar taat, ada polisi, nggak ada polisi, lampu merah, mesti nggak dijawab. Jalan apa berhenti? Berhenti, Pak. Masih berhenti, Pak. Kalau ada polisi, kalau tidak ada polisi, Berhenti, Pak. Bener ya, jangan bohong lo ya. Kalau tidak ada polisi ini kesuwen ini bos gitu, ndak anu ya. Nah, kalau kita itu hidup di dalam anugerah ya, artinya apa? Kita mentaati firman itu bukan karena kepeksa. Kepeksanya apa? Waduh, nanti aku lah ndak nuruti firman, wah uripku susah ini. Nanti kena apa? Kena COVID nanti ya. Itu karena ndak nurut firman itu. Kalau nurut firman ndak gitu ya. Ya ndak bisa buat patokan seperti itu ya. Tetapi kita mentaati firman Tuhan itu karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, gitu ya. Kenapa kok kita mentaati hukum lalu lintas? Ya supaya kita tuh tidak kecelakaan, kan begitu. Bukan karena tolak-tolak dulu, nanti kalau tidak ada polisi ya tak terabas. Kalau ada polisi ya berhenti. Kalau tidak kan kena tilang, gitu kan. Nah itulah kira-kira gambaran secara gampang-gampangan seperti itu, ya. Jadi persoalan apa ini? Mati ya, Pak? Iya, inilah gangguan cuaca. Iya. Maaf ya, sebentar. Nah, ini kembali ya. Jadi kalau dulu orang kenapa kok taat kepada hukum Taurat ya? Kalau enggak taat kena kutuk gitu loh. Ada ketakutan, ada bayangan seperti itu. Tetapi kalau sekarang kita sebagai orang-orang percaya yang karena anugerah, maka kita mentaati hukum Taurat bukan karena ketakutan dihukum, bukan. Ya. Tetapi apa? Ya jelas kita mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi istri atau suami, masa kita tuh melakukan karena terpaksa. Wadah, saya ngantarkan ke pasar ini sajanya ya udah seneng gitu. Lebih enak tidur gitu ya. Tapi ya kepeksa lah, habis jadi bojo mau gimana gitu ya. Apakah itu sebuah cinta? Ya enggak gitu ya. Kalau kita mengasihi suami atau istri itu pasti melayani dengan sepenuh hati, enggak ada paksaan ya. Jadi itu adalah perbedaan yang besar ya. Dan lagi dikatakan tadi hukum Taurat tidak menyelamatkan ya. Kasih karunia iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Iman plus perbuatan baik atau anugerah plus perbuatan itu adalah Injil yang lain. Tetapi bukan berarti sudah percaya,
tidak pakai perbuatan baik, itu namanya juga tidak benar ya. Mana ada orang bertobat perbuatannya makin rusak, itu sudah bukan artinya tidak bertobat. Kalau orang bertobat pada pembaruan oleh Roh Kudus, pembaruan budi, akal budi, maka hidupnya makin lama mestinya makin serupa dengan Kristus. Nah, kalau makin serupa dengan yang lain itu kan ya bukan pengikut Kristus, entah pengikutnya siapa, kan begitu, ya. Nah, ini sudah habis, jadi bahan saya sudah habis. Saya kembalikan ke Pak siapa ini, Pak Tim atau siapa? Silakan. Ya, makasih Pak Dani. Siap. Nah, Bapak Ibu sudah dijelaskan ya. Silakan menanggapi atau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini jelas kabeh Pak Tim. Iya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah jelas ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang sulit tanya Pak Tim aja ya. Ya, silakan. Ya, mungkin sharing bisa. Pak, saya mau tanya aja Pak. Silakan. Saya mau tanya soal heresi tadi Pak, budat bidat. Ya. Nah, kita kalau belajar di soal bidat tadi, kalau masa lalu sih membandingkannya dengan Alkitab. Cuma bidat masa kini, ya misalnya Sebelianisme atau Sabelius gitu kan. Dulu bapak-bapak gereja membandingkan dengan Alkitab. Nah, tapi bagaimana dengan bidat masa kini yang juga memegang Alkitab sebagai dasar pijakan mereka? Contohnya Oneness dengan alat Tritunggal. Oneness mengatakan alat Tritunggal itu justru tidak Alkitabiah. Mereka yang Alkitabiah. Nah, itu bagaimana Pak kita menghadapi hal seperti itu? Ya, kalau ukuran saya sebetulnya ini bukan topik kita ya, tapi kita sedikit bahas ya. Saya cuma memberi penjelasan saja. Kalau memang nanti ada perlu dibahas secara detail, buka aja topik ini gitu ya. Tetapi gini, kalau menurut saya ukurannya adalah apa? Ajaran para rasul dan bapak gereja itu yang sudah teruji, Pak. Jadi yang sudah menghadapi berbagai macam bidat-bidat itu, dan itu sudah dirumuskan dalam konsili-konsili sudah bentuknya sudah baku gitu loh ya. Jadi kalau kita membuka ajaran baru, lah itu ajarannya siapa gitu loh. Itu nggak pernah disaksikan oleh para rasul dan diteruskan oleh bapak gereja. Kita membuka ajaran baru, lah ini ajaran siapa? Apalagi kalau ajaran itu sudah ditolak di masa-masa konsili itu, kok dibangkitkan lagi lah, ini terus gimana gitu ya? Pertanggungjawabannya itu bagaimana gitu ya? Ya menurut saya kembali kepada Alkitab dan ajaran bapak-bapak gereja itu sudah teruji, Pak. Jadi kita nggak usah kembali kemana-mana gitu ya. Pakai aja ajaran yang ortodoks gitu ya, ajaran yang lurus. Nggak usah yang belok-belok gitulah Pak ya, yang keluar dari ajaran utama itu enggak, saya enggak menyarankan seperti itu ya. Kalau dianya mau ngotot ya silakan ngotot, tapi tetap di dalam ajaran para rasul dan bapak gereja. Kamu ngotot ngajarannya siapa? Oke, itu masalah penafsiran. Sekali lagi penafsiran juga ada tata caranya ya, enggak semua nafsir seenaknya sendiri, enggak bisa ya. Kita semua ada aturan mainnya ya. Tanya Pak Tim ya, ada namanya hermeneutik, itu cara menafsir yang bertanggung jawab itu bagaimana ya. Kan kadang banyak orang nyomotin ayat Pak, nyomotin ayat terus pokoknya ini cocok dengan doktrin saya, tak ambil. Padahal konteksnya enggak seperti itu. Nah, ini nanti tambah kacau balau Pak. Itu yang dikhawatirkan seperti itu ya. Makanya dengan adanya pembelajaran Alkitab seperti ini, kita itu semakin dilengkapi, Pak. Jadi kita bisa semakin tertata ya, cara berpikir kita secara teologi itu baik gitu ya. Pak Tim ini orang yang paling seneng ini belajar gini, disiplin ini. Tadi saya sempat dimarahin nih soalnya telat. Soalnya apa?
gangguan teknis tadi loh. Saya terpaksa restart ya. Nggak bisa ngomong ya. Saya apa ini? Saya betulkan nggak bisa ya. Terpaksa saya restart lah. Restart ini komputer saya lemot, nyut. Waduh, ini maaf ya. Tapi ya seneng ya. Biarpun teman kan dia disiplin saya, nggak peduli. Teman mau enggak ya, kita harus berani menegur. Tapi dengan kasih, jangan dengan kasar nanti gondok gitu ya. Saya kira itu Pak, kira-kira. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Silakan Pak. yang lain. Ya, shalom Pak. Ya, Shalom. Iya. Ini sedikit pertanyaan. Boleh. Tadi kan dikatakan bahwa hukum Taurat kan tidak menyelamatkan, Pak ya. Ya. Iman yang menyelamatkan. Ya, apa? Orang yang beriman di dalam perjanjian baru. Bagaimana kehidupan orang di waktu masa hukum Taurat itu ada, Pak? Keselamatannya bagaimana kira-kira? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau di ayat 10 kan dikatakan, di ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Kira-kira berkat apa itu, Pak ya? Ya, itu, Pak. Baik, saya bahas satu-satu ya. Ya. Ya, jadi saya yakin bahwa Alkitab kita itu konsisten kok. Nggak apa mincela-mincele gitu ya. Oh, perjanjian lama bukan iman, terus perjanjian baru iman gitu ya. Enggak seperti itu. Tetapi yang saya tahu, saya pelajari itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap dasarnya iman. Gampangan ngomongnya begini loh, ya. Di dalam perjanjian lama itu umat itu enggak ngerti Mesias itu siapa gitu kan. Enggak ngerti dia. Enggak ngerti Yesus, enggak ngerti siapa. Pokoknya nanti ya itu bicara eskatologi ya. Kalau bicara eskatologi itu kan bukan cuma kitab Wahyu loh, Pak. Bukan kitab Daniel, kitab yang semacam itu ya. Tapi mulai dari Kejadian itu sudah ada janji itu ya. Eskatologinya ada. Mungkin Pak Yosian tahu enggak di mana letak eskatologi di dalam perjanjian lama itu kitab Kejadian malahan. Tahu enggak kira-kira di mana, Pak? Ada janji itu tentang Mesias. Oh, Mesias yang akan datang itu, Pak ya? Iya. Tebak aja, Pak. Enggak apa-apa, salah nanti dibetulkan Pak Tim. Di Kejadian itu, Pak ya? Iya. Ya, lupa ini, Pak. Kejadian pasal 13, Pak. Kejadian 3 ayat 15. Iya, ada perjanjian apa? Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Nah, keturunan perempuan itu siapa? Itu loh Mesiasnya. Jadi dari awal, dari Kejadian itu sudah ada apa? Nanti ada Mesias, keturunan perempuan ini yang akan apa? Meremukkan kepala gitu loh, kepala ular, maksudnya iblis gitu kan. Dan itu digenapi kan di dalam peristiwa apa? Penyaliban Tuhan Yesus itu sampai kebangkitannya. Itu kan berarti sudah meremukkan kepala ular. Nah, jadi sebetulnya orang perjanjian lama itu beriman, Pak, pada Mesias, tapi nggak tahu namanya gitu. Pokoknya nanti ada Mesias gitu ya. Nah, aturan-aturan perjanjian lama ya Taurat itu kan itu merupakan satu gambaran gitu loh. Ya. Misalnya bait suci itu ada macam-macam ya, ada lampunya, ada apanya, itu semua itu menggambarkan Kristus gitu loh. Sebetulnya menggambarkan Mesias gitu. Cuma dalam tata ibadah, tata ritual seperti itu. Ya. Nah, mereka mengimani dengan cara yang benar-benar kelihatan bangunannya gitu loh, Pak. Tetapi sekarang ini Yesusnya sudah datang, ya. Jadi tidak perlu lagi pakai yang ini. Tetapi secara iman dia tetap beriman kepada Mesias yang sudah yang belum datang. Ya. Kalau kita ini kan beriman kepada Mesias yang sudah datang kan gitu. Jadi intinya sama-sama beriman dan beriman ya. Kalau tadi ditanya berkat Abraham, ya mungkin Pak Tim bisa bantu saya ini ya. Boleh loh Pak Tim. Ayo Pak Tim. Ya, pertanyaannya apa Pak?
Janji berkat Abraham yang kita terima nanti apa gitu. Oh, ya seringkali yang dikhotbahkan itu memang pertanyaannya kan begini yang sering saya dengar juga. Apakah Bapak Ibu mau berkat seperti Abraham diberkati? Pasti jawabannya mau. Haleluya gitu kan. Ya, mau. Nah, tapi ketika ditanya yang kedua, maukah hidup seperti Abraham? Penuh ketaatan, penyerahan? Jawabannya apa? Biar Pak Pendeta saja. Nah, itu kan namanya nakalan itu yang begitu ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan. Kalau secara jasmani, berkat Abraham, apa? Tanah Kanaan. Ya, tapi kalau secara rohani, tadi sudah dijelaskan. Berkat Abraham apa? Kita ini kan keturunan Abraham secara rohani. Keselamatan. Ya, gitu ya. Jadi berkat Abraham yang kita terima itu adalah keselamatan dalam Kristus. Nah, jadi bukan materi. Kalau ingin materi, sebenarnya nggak perlu percaya Yesus kok. Bekerja baik-baik saja bisa kaya. Iya toh? Bisa punya banyak materi lah. Asal dia nggak pernah istirahat, kerja terus saja pokoknya. Gitu ya. Nah, tapi yang ditekankan dalam bagian ini sebenarnya tentang keselamatan itu, kasih karunia yang menyelamatkan. Kristus yang menyelamatkan. Nah, itu berkat. Makanya Tuhan pernah berkata apa? Buat apa seseorang itu memiliki seisi dunia, apa artinya? Materi, ya toh? Apa? Kekayaan, kesehatan, tapi jiwanya binasa. Makanya tuh di hadapan Tuhan berarti keselamatan jiwa itu kan lebih penting dibanding memiliki seisi dunia. Makanya Tuhan berkali-kali mengatakan kepada orang yang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus selalu berkata apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, pergilah, imanmu telah menyembuhkan. Nggak pernah. Tapi selalu, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Artinya apa? Keselamatan jiwa itu lebih penting daripada kesembuhan sakit penyakit fisik kita. Nah, itu berkat Abraham secara rohani di situ, Pak. Ya. Ya, itu, jadi, Pak. Jadi berkat itu juga bisa tidak menyelamatkan, Pak ya? Berkat. Iya, saya izin nggak pakai video ya. Ini kelihatannya apa? Oh ya, silakan, Pak. Ya, sorry, nggak bisa pakai video nih. Hilang-hilang terus terlempar saya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, ya. Pak. Berarti berkat itu apakah berkat bisa tidak menyelamatkan? Iya. Tadi kan dikatakan kalau berkat itu bisa membinasakan kan, Pak. Mendapatkan dunia ini tapi kan binasa jiwanya kan gitu. Kira-kira gimana itu, Pak ya? Jadi fokus orang hidup itu seharusnya kekekalan ya, Pak ya. Karena keselamatan itu sendiri kan enggak cocok, Pak ya, kalau di dunia ini digabungkan dengan kekekalan itu kan enggak pas kadang. Karena kita mendapatkan dunia ini tapi jiwa kita binasa kan seperti itu. Kadang kita ini fokus terhadap dunia kan lupa, Pak. Kekekalannya kan begitu, Pak. Kira-kira kan nggak pas ya, Pak ya? Ngepaskannya dia apa? Ya, silakan Pak Ganda. Halo, Pak Dani. Hilang Pak Anu. Ya. Oh, hilang. Ya, silakan yang lain, Bapak Ibu. Boleh menanggapi apa yang disampaikan Pak Ongko? Malam-malam. Iya, Pak Sarip. Silakan, Pak. Kelihatannya kalau Pak Ongko ini perlu diklarifikasi. Kata-kata Tuhan itu bukan berkat duniawi. Buat apa orang mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Bukan berkat itu, Pak. Itu membandingkan. Bukan orang, tidak ada berkat. Kalau berkatnya Tuhan ya pasti selamat, Pak. Tidak ada berkat tidak selamat. Itu, tapi kata-kata mempersepsikan kalimatnya tadi itu, buat apa punya semua tapi kehilangan nyawanya. Bukan buat apa dapat semua itu berkat, bukan. Ini yang perlu diluruskan kalau pertanyaannya Pak Ongko.
Kira-kira jelas apa enggak Pak Ongko? Apa perlu? Enggak apa-apa ditanyakan lagi. Menurut saya sih itu. Ya, maksud Kalau saya itu berkatnya Tuhan pasti selamat. Iya. Pasti. Ya. Ini Pak Sarip. Jadi antara fokus kita ini fokus 50-50 kan kadang susah juga ya. Jadi antara fokus dunia dengan fokus berbeda. Sudah jelas Tuhan. Kalau kamu pilih dunia, ya pilih yang mana. Tidak bisa menyembah dua Tuhan. Nah, ya, tapi hati-hati, ya. Tapi hati jelaskan. Orang tidaklah dilarang untuk kaya. Tapi kalau nomor satu kan kekayaannya lah, itu jadi masalah. Hati-hati lagi. Bukan berarti Tuhan melarang orang kaya. Tapi kaya itu, kalau buat segalanya untuk kekayaan itu yang salah. Nah itu sulit memang, saya ngomong ini gampang. Nah sebetulnya orang yang kaya, tapi tetap nomor satu kan Tuhan, menggunakan kekayaannya yang didapat itu untuk kemuliaan Tuhan. Wah itu orang luar biasa. Kalau sukacitanya luar biasa. Tapi balik lagi, prakteknya sulit, hanya sedikit. Makanya nah ini kita mesti hati-hati juga. Soalnya tadi mau saya tanya, Pak Gembalanya hilang. Yang saya menarik itu loh, selalu nggak mau atau nggak usaha. Ini yang menarik. Ini pertanyaan yang terus. Ini berkali-kali kalau ketemu gembala selalu saya tanya ini. Kalau menurut saya, kalau nggak mau, yang rokok tetap saya kalau bilang. Tapi kalau nggak bisa, sudah berusaha nggak bisa, ya selamat. Jadi selalu saya confuse, ini juga ajaran-ajaran menurut saya juga bisa ditangkap salah sama jemaat. Selalu dikatakan, tidak ada yang usaha manusia yang bisa menyelamatkan. Betul, tapi hati-hati loh itu. Nanti persepsikan ya enggak perlu usaha lah, sudah pokoknya percaya sama Tuhan kok. Nah ini nanti hati-hati, ini persepsi orang-orang. Ini yang khawatir disalahkan persepsi orang. Ya memang kita tahu kita enggak bisa sempurna, tapi berusaha, sudah berusaha untuk menjadi sempurna, tapi tidak mungkin menjadi sempurna. Nah, ini orang diselamatkan. Tapi karena orang menghibur sekarang, gara-gara kata-katanya itu juga dari Pak Gembala-Gembala. Wah, aku hidup di dunia, memang nggak bisa. Nah, ini ya apa nih kalau sudah? Tapi aku percaya Tuhan kok. Tapi aku manusia, ya gini ini manusia. Nah ini celaka. Menurut saya loh. Ini kata-kata sering, oh itu kan rasul, oh itu kan gembala, oh itu kan ke level kita. Nggak seharusnya kita yang ke sana, berbuat seperti itu. Nah, ini yang sering cara berpikir yang keliru menurut saya. Ini yang sering menurut saya cara berpikir yang keliru. Makanya kan kadang sulit Pak Sarip ya. Kalau seperti mungkin jemaat mula-mula dianti. Semua sulit Pak. Seperti jemaat mula-mula gimana Pak? Kalau seperti jemaat mula-mula dulu mungkin bisa Pak ya. Zamannya Yesus awal itu di Antioquia katakan. Oh sama Pak. Sekarang bisa. Apa itu? Ya ini Pak Ongko juga menurut saya salah berpikir. Oh dulu gampang, enggak Pak, sama. Sekarang banyak orang hebat-hebat, cuma banyak yang tidak disebutkan. Banyak sekali Pak, banyak sekali yang bisa. Begitu Pak. Oh banyak, cuma terus terang banyak contoh-contoh yang diberikan salah juga. Selalu yang diberikan contoh, orang itu susah-susah sembuh, orang itu rugi-rugi terus kaya. Ini contoh-contoh yang menurut saya agak salah. Saya dengar di Ambon itu ada beberapa pendeta waktu diserbu gerejanya, enggak lari kok, dia percaya. Biarpun dihadapi harus mati loh. Nah ini enggak pernah dikhotbahkan diberikan contoh yang seperti ini. Iya ya. Banyak Pak, banyak Pak.
Banyak. Dan yang saya khawatir itu kan juga di dalam Alkitab selalu Tuhan bilang banyak yang percaya, sedikit diselamatkan. Orang Israel itu zamannya apa itu hanya 7.000. Bayangin berapa juta cuma 7.000. Ya, memang menurut saya ini anugerah itu gratis, tapi kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan anugerah itu. Nah, kalau dari persepsi saya ya Pak Ongko ya. Tapi kalau Pak Ongko belum sudah sulit, enggak bisa lah, ini salah. Sulit, yes. Nah, kita berusaha terus berjuang, berdoa. Makanya saya sering ngomong sama Pak Ati, Pak Bambang, ini sulit loh. Ayo kita saling mendoakan apa. Ini kan perlu perjuangan untuk mempertahankan itu. Ya, apalagi di zaman di dunia yang seperti sekarang ini, ya, godaan-godaannya kan luar biasa. Tapi zaman dulu sama Pak. Coba Pak Ongko ya baca itu kalau sejarah Romawi. Orang Romawi itu mengejar kenikmatan, enggak kita bayangkan seperti sekarang loh Pak. Itu kalau dia menikmati makan, pesta, kalau bisa 24 jam dia makan. Bisa bayangin apa enggak Pak? 24 jam makan terus. Iya, itu kalau kenyang, mulutnya diogrok-ogrok Pak. Sampai muntah lagi. Sehingga dia bisa makan lagi, nikmati makanan. Kenyang lagi, diogrok-ogrok lagi, Pak. Sama. Menurut saya sama. Zaman ini tetap berulang. Tapi dengan model yang lain. Ini menurut saya. Atau ini silakan Pak Tim yang... Ya, makasih Pak Sarif. Ya, sama tapi bentuknya lain ya, seperti bidat-bidat yang disinggung tadi, saudara. Ya dulu abad berapa itu? Zaman Paulus ya, abad pertama. Ya terulang, mungkin dengan nama yang lain, tapi intinya sama, gitu ya. Intinya sama, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, boleh yang lain menanggapi? Ini bilang ke saya, Pak, Dani gandanya sebentar, Pak. Ya, lagi ada masalah jaringannya. Ya, silakan yang lain mau menanggapi boleh, Bapak Ibu. Ada? Pak Ongko gimana? Sudah jelas, Pak? Jadi ya, sama, Pak. Ya. Bukan versi orang zaman Alkitab abad pertama itu imannya lebih kuat dibanding sekarang. Enggak, Pak, sama, Pak. Apakah yang meninggalkan Tuhan juga ada? Ada juga, Pak. Gitu ya. Yang tetap tekun ada juga, gitu ya. Itu sama. Tapi jangan khawatir, untuk masa kini kan ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk hidup sesuai firman. Lalu saling mendoakan, saling menguatkan seperti pada malam hari ini ya, saling menguatkan seperti itu. Nah, itulah fungsinya persekutuan ya, fungsinya persekutuan satu dengan yang lain. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Ada, Bapak Ibu? Intan? Belum ada yang mau saya tanyakan. Cuma menanggapi sedikit. Iya, silakan. Menanggapi dengan pertanyaan Pak Josesean. Pak Ongko ini, Pak. Intan, namanya Pak Ongko Sasmita. Nah. Ya, harusnya jangan merek handphonenya ya, Bapak Ibu ya. Atau nama yang lain ya. Yuk Intan, silakan. Saya sempat bingung dengan pertanyaan Bapak itu ya. Karena dalam pemahaman saya pengertian berkat ya Pak dalam bahasa ini nggak tahu ya, entah salah, Bapak mungkin bisa perbaiki. Dalam bahasa aslinya kok dia lebih mendekati itu barak ya, yang artinya itu kan bisa menyapa, berkat itu bisa menyapa, bisa juga berarti kutukan, bisa artinya juga memuji. Nah, kalau disaitkan dengan berkat, pengertian berkat Tuhan itu kan bisa jadi macam-macam gitu loh. Jadi macam-macam. Maksudnya berkat Tuhan yang dimaksud keselamatan nyampe dengan dikaitkan dengan keselamatan itu agak jadi rumit dalam pemikiran saya, karena yang berbicara kalau kita kaitan dengan keselamatan itu anugerah atau kasih karunia, bukan
Kalau dibilang berkat itu jadi kurang, buat saya sulit mengerti gitu loh Pak. Itu aja sih Pak. Bapak mungkin bisa menanggapinya lagi. Ya. Entah pengertian saya yang salah gitu. Ya, Pak Dani sudah ada? Silakan. Ya Pak, maaf Yuk, nih. silakan. Lempar-lempar dari tadi nih. Oh, ini sudah kembali. Maafkan ya, soalnya kena. Ya, silakan dilanjut. Tadi saya masih belum mengikuti pertanyaannya apa itu. Oh, soal berkat. Ya, Intan ya, berkat rohani. Ya, kayak kan namanya berkat juga kan ya. Ya. Berkat rohani yang dimaksud di situ ya. Kalau kata Yunaninya makarioi, ya berbahagialah itu sebenarnya kan diberkatilah juga. Nah, itu ya, itu yang dimaksud. Jadi secara rohani, bukan secara materi atau secara fisik itu. Jadi konteks berkat Abraham yang dijelaskan tadi itu, kan kita ini orang non-Yahudi, tapi dapat berkat Abraham. Apa itu? Bukan materi. Kalau materi bangsa Israel dapat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi karena kita ini percaya kepada Kristus, akhirnya terhisap jadi keturunan Abraham yang percaya. Nah, itu. Jadi otomatis kita juga dapat berkat, yaitu apa? Keselamatan dalam Kristus secara rohani. Ya itu sih yang dijelaskan di Galatia ya oleh Pak Dani. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu. Ini yang mengajar sudah bersama lagi nih. Jangan saya yang menjawab, nanti saya yang mengajar lagi. Ada jadwalnya sendiri. Saya 2 Rabu lagi ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini yang tadi ingin saya tanyakan. Ya Pak, silakan Pak. Tadi saya tergelitik kata-kata memang berkali-kali diajarkan bahwa keselamatan itu tidak didikan usaha sendiri tapi anugerah. Tapi saya percaya memang itu anugerah. Tapi anugerah itu perlu perjuangan untuk menjaganya. Menurut saya. Tadi tertarik saya kata-kata dari Pak Gembala yang mengatakan antara tidak mau atau tidak bisa. Kalau dikaitkan tadi yang terima uang ya sudahlah, itu nanti bisa jadi mana yang abu-abu. Tapi yang clear aja. Sebagai orang yang diselamatkan, untuk kita belajar firman Tuhan, untuk baca Alkitab aja. Kalau tidak dibaca itu Alkitabnya. Anak-anak yang lulusan SMA lah, atau SMP ya, nggak apa-apa lah. Tapi SMP sudah tua. Nggak buta huruf lah pokoknya. Kalau itu Alkitab nggak dibaca, nggak mau, atau nggak bisa, Pak? Pertanyaannya saya itu, Pak. Ya. Nah, kalau nggak mau, apa orang seperti ini selamat, Pak? Pertanyaan saya itu. Ya. Ini saya yang jawab, Pak Tim ya. Iya, Pak. Silakan. Ya, jadi saya mau pertegas lagi demikian. Jadi soal keselamatan itu dikatakan bahwa itu adalah anugerah semata, gitu ya. Kita tidak bisa mengusahakan karena kita di dalam dosa ya. Orang yang berdosa akan Alkitab mengatakan terbelenggu ya. Kalau orang terbelenggu tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Atau dalam bahasa Alkitab dikatakan mati rohani. Ya, orang mati rohani harus mengalami dihidupkan rohaninya dulu baru bisa bergerak gitu ya. Nah, menghidupkan rohani ini kan pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Secara manusia kan kita hidup ini ya. Meskipun kita berdosa kan kita hidup secara jasmani, tapi rohaninya mati, dikasih Alkitab, nggak ngamper gitu ya, nggak kepingin belajar, nggak kepingin baca, memang orangnya masih mati rohani. Tapi kalau orang sudah rohaninya dihidupkan, ya, itu pekerjaan Roh Kudus, punya kerinduan sendiri untuk baca, untuk belajar, gitu ya. Nah, yang saya maksudkan adalah perjuangan itu di dalam arti setelah kita selamat, gitu ya. Dalam arti begini. Bukan berarti kalau sudah selamat kita ongkang-ongkang kaki, tinggal tunggu surga aja, enggak ya. Kita tetap ada keselamatan yang diperjuangkan gitu ya.
bagaimana kita hidup menjadi makin serupa dengan Kristus kan ya enggak gampang gitu loh. Menghadapi situasi bisnis misalnya. Orang lain pada curang, tambah kaya, kita ini jujur hancur gitu. Terus gimana ini? Ya, wah ikut-ikut baik, supaya tambah sugih gitu kan ya. Nah itu kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi itu perjuangan gitu. Nilai-nilai hidup kita itu apa? Apakah kita dikatakan sukses misalnya kalau punya rumah di mana, Citraland mana yang tipe gede, mobilnya sudah yang supercar itu sukses gitu. Nah, ketika kita sudah bertobat, dalam arti kita sudah selamat, tentu nilai-nilai kita berubah juga gitu ya. Perubahan akal budi itu tadi, ya, sehingga kita itu nilai-nilai kita adalah nilai-nilai Kristus. Ya, apapun yang kita alami, kita mau menjadi seperti Kristus, dan itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tentu berkolaborasi, kalau saya boleh pakai kata berkolaborasi dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita itu bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, ini adalah persoalan spiritual. Jadi perjuangan kita itu seperti itu. Ya, jadi bukan berarti sudah selamat, wis enak aku tak berbuat dosa atau sudah selamat. Ya, enggak ada gitu itu. Ya. Kalau orang diselamatkan terus prinsipnya, wong aku sudah pasti selamat kok, ngapain kok pakai susah-susah, sudah sembarang aja hidupku, itu namanya belum selamat gitu, karena masih habitnya itu dosa kan gitu. Saya kira atau saya pikir tuh begini loh, kalau kita sudah bertobat, yang berubah itu arah hidup kok. Dulunya kita hobi berdosa ya, atau kita tidak bisa lepas dari dosa. Sekarang oleh Roh Kudus dibalikkan hidupnya itu, menuju kepada kekudusan, menuju kepada Kristus, sehingga apapun yang kita perbuat ya arahnya ke sana. Ya, itu artinya pertobatan kan berbalik arah, sebetulnya kan itu, sehingga makin lama progres hidup kita itu makin serupa Kristus. Ya, bukan berarti kita sudah sempurna, tidak ada orang sempurna ya, meskipun kita hamba Tuhan ya tidak sempurna, sama aja ya. Tetapi menuju kesempurnaan. Kapan kita sempurna benar ya? Nanti kalau sudah kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu sudah ending sempurna gitu loh. Bersama dengan Tuhan, seperti itu. Jadi saya kira pemahamannya kita tata seperti itu sesuai dengan alurnya kitab Galatia maupun surat-surat Rasul Paulus yang lain, supaya kita tidak salah berpikir gitu loh. Ya, jadi yang perlu kita pertahankan itu bukan keselamatannya, tapi keserupaan kita dengan Kristus, itu yang memang kita ada sisi kita ya. Kalau soal keselamatan kita sudah dijamin oleh Kristus, ya. Itu yang saya pahami seperti itu. Mungkin cukup seperti itu atau mungkin bisa dengan yang lain ditambahi atau bagaimana? Silakan. Kita diskusi yang enak begitu ya, monggo. Ya, begitu Pak Saril. Ya, terima kasih. Berarti kasarnya bisa saya simpulkan dari penjelasan-penjelasan itu mari kita masing-masing diri kita merenungkan diri kita, apa diri kita ini sejak ikut Kristus sudah memang berubah. Kalau belum berubah, berarti belum selamat. Saya cuma mengingatkan itu aja. Ya, kalau kan perlu diingatkan kasarnya. Nah, kita memang terus terang hidup belajar ini untuk cari selamat. Ya, atau tujuan utama itu selamat. Nah, makanya mari kita semua merenung diri kita sejauh mana kita sudah berubah, dan belajar mempertahankan anugerah itu, kasarnya kan gitu. Di dalam pasal-pasal banyak sekali peringatan. Memang sulit, ya. Si Paulus pun mengatakan lomba lari harus menjadi pemenang, ya pasti sulit. Bisa dibayangkan seperti itu sulitnya. Nah ini mari kita renungkan sama-sama. Jadi saya setuju
memang saya diskusi sama Pak Tim waktu dengan Pak Bambang, saya setuju yang belum berubah itu belum selamat. Meskipun sudah dibaptis, diapakno, belajar kitab, apa, selama tidak ada perubahan dari cara berpikir dan pola hidup, ya belum selamat. Berarti Roh Kudus belum bergerak. Bisa disimpulkan begitu ya Pak ya? Ya, jadi kasarnya. Ya, istilahnya seperti kupu-kupu itu loh Pak, yang kita sering pakai itu ya. Jadi dari ulat ya, yang tugasnya itu merusak daun ya. Jadi kupu-kupu yang indah untuk apa? Membuat pembuahan ya, supaya tumbuhan itu bisa berbuah kan gitu. Itu gampang sekali itu pengertian itu. Jadi kita tidak jadi ulat terus gitu loh. Ulat ini sudah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, kalau ulat kan tidak ada orang koleksi ulat kan. Koleksi ya kupu-kupu yang bagus, yang baik, yang indah gitu. Hidup kita ya begitu. Dulunya menjijikkan, dosa ya, tapi sekarang menjadi baik, indah ya. Karena apa? Ya dibentuk oleh Tuhan. Kita ini kan enggak jadi sekaligus begitu, Pak. Dalam arti kita ya diproses. Makanya kalau kita itu enggak taat sama Tuhan ya, artinya kita kan akan diproses ulang gitu loh, Pak. Makanya kalau semakin kita itu dablek lah istilahnya ya, maka seperti tukang periuk itu dibanting lagi, diceplok-ceplok lagi, dibentuk lagi, dablek lagi, dibanting lagi. Nah, sampai kapan bantingannya ya sampai nurut gitu loh. Kita ini kalau nggak diproses tuh seperti teman saya tadi ya, anaknya kena COVID 14 bulan loh Pak. Terus perasaannya bagaimana? Ini tidak main-main, ini nyawa, ini anak kecil ini. Yang besar aja bisa selesai kok, apalagi anak kecil gitu loh. Ini kalau kita tidak punya basic iman yang berdasarkan kebenaran firman, saya rasa tidak akan tahan, Pak. Gitu ya, Pak Syarif ya. Tapi titip ini Pak, yang maaf ya Pak, kan itu nanti bisa diproseskan orang. Seperti tadi kawannya Bapak, teman itu yang anaknya kena COVID, wah berarti kamu ini dosa ini, kamu digembleng Tuhan. Ini bisa disepersikan gitu loh Pak, ini bisa keliru-keliru ini Pak. Mungkin juga bukan karena dia salah atau kita agak nggak pas gitu. Mungkin karena kita juga mau dinaikkan tingkat. Orang sudah bagus, nggak ada apa-apa, sudah ini semuanya bagus. Tapi ada cobaan-cobaan untuk meningkatkan kualitasnya. Tapi kalau nanti persepsikan kita gara-gara kita agak miring sedikit terus dibanting-banting sampai Tuhan, nanti selalu dipersepsikan kalau orang dapat musibah itu dianggap wah kamu dosanya apa nih, kamu sampai dihukum sama Tuhan. Ya, saya bisa memahami pemahaman Bapak dalam arti begini Pak. Jadi artinya apa ya? Prosesnya Tuhan itu macam-macam Pak. Jadi bukan berarti kalau kita diproses itu kita lagi dosanya apa gitu kan enggak ya. Tuhan nggak janji langit selalu biru katanya Pak ya. Jalan selalu lurus. Kita ini jalannya sama dengan jalannya orang yang belum percaya ya. Artinya geronjalannya ini ya kita lewati. Nggak mungkin kita sudah percaya jalan tol kaben, enggak Pak. Tetap ada lembah dan gunung dan lembahnya itu naik turunnya itu ya normal. Artinya enggak kita itu kalau misalnya orang yang percaya wah ini hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, enggak ya sama, panas nggak kepanasan, hujan kehujanan. Tetapi di dalam arti penyertaan Tuhan itu yang paling penting, Pak. Jadi artinya yang saya mau katakan begini loh, kalau kita tidak punya dasar, kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita bisa mutung gitu loh, gara-gara kena masalah gitu loh. Ya, padahal tidak ada rencana Tuhan yang jahat ya. Meskipun itu pun sampai istilahnya mungkin kekasih kita itu diambil Tuhan ya. Itu bukan berarti itu suatu bencana besar ya. Memang secara manusia kita sedih, tapi rencana baik Tuhan itu tetap terus berjalan, Pak. Dalam arti kita tidak akan dibiarkan
tergeletak begitu saja sampai tidak berdaya. Semua itu ada di dekapan Tuhan. Jadi artinya apa? Yang penting kan penyertaan Tuhannya ini, Pak. Ketika kita menghadapi segala macam ya Pak, umpama bisnisnya bangkrut, segala macam. Kalau kita tidak punya dasar tuh Pak, hancur gitu. Tapi kalau kita punya dasar firman, Roh Kudus bekerja, lah itu kita langsung connect, Pak. Gitu loh. Firman ini kan bukan firman yang mati, bukan bahkan tulisan mati, tapi ini firman yang hidup gitu. Yang membuat hidup kan Roh Kudus ini yang bekerja dalam hati pikiran kita, Pak. Sehingga kita itu langsung teng gitu loh, istilah bahasa saya itu langsung des ngonek gitu loh. Nah, itulah kekuatan kita, Pak. Menurut saya gitu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ada diskusi yang lain. Makanya ada kelas Bapak Ibu dan nanti akan dimulai ya pembacaan Alkitab setiap hari 5 pasal. Kita berencana jemaat nanti membacanya mulai 1 Januari tahun depan. Tapi ada yang sudah curi start, jadi sudah ada yang mulai. Nggak apa-apa. Nah itu tujuannya ya supaya kita bisa kuat. Memang betul yang membuat iman bertumbuh, iman kuat itu kan firman, Bapak Ibu. Makanya kita terus belajar firman. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Masih ada waktu? Ya, silakan, Bapak Ibu. Mau bertanya atau menanggapi? Tadi saya lihat Pak Rudi Sutono mau bicara, silakan Pak. Mungkin boleh sharing praktis, boleh. Silakan, mumpung ketemu. Ya, Pak Rudi Sutono, Samarinda. Ya, suaranya Pak Rudi? Suaranya nggak jelas. Halo? Nggak jelas. Oke, sekarang sudah. Ya, Pak, ayo, silakan. Berarti harus ini agak putus-putus, Pak. Putus-putus. Ya. Videonya dimatikan aja, nggak apa-apa, Pak. Biar gini aja, bisa pakai headset. Lebih jelas. Ya. Jelas ya? Jelas. Iya, saya cuma pengen ini apa namanya? Itu pendapat saya, Pak ya. Silakan. Jadi gini, Pak. Kenapa ke orang Yahudi itu sepertinya sulit menerima Injil itu ya? Karena begini, mereka itu dari lahir itu sudah mengikuti kan adat istiadat ya, disunat, umur 8, nanti dia udah besar, dia lihat anaknya disunat, saudara-saudaranya disunat, kemudian ritual Yahudi, apa namanya, mengampunan dosa lah, kemudian membayar nasar lah, kemudian berpuasa lah mungkin ya, dan sebagainya kan buahnya itu aturannya orang Yahudi. Nah terus tiba-tiba setelah itu mereka kan dianggap semuanya itu tidak berguna gitu. Jadi apa yang diajarkan sama nenek moyang mereka, bapak mereka, kakek mereka itu dianggap tidak berguna. Disuruh ninggalin, kemudian keselamatan itu jadi tidak berarti kalau dia perbuat itu perbuatan yang dulu itu sia-sia gitu. Diganti dengan anugerah karena iman dan percaya pada Yesus. Nah itu makanya orang Yahudi itu sulit untuk menerima kenyataan. Nah kenyataannya ini kan susah. Dia bahkan menolak Yesus sebagai Mesias. Cuman begini loh, Rasul Paulus itu kan sebetulnya salah satu dari Yahudi yang dia injili. Dia kan dulunya merasa bahwa ajaran Yahudi atau ajaran Taurat itu kan nomor 1. Sampai dia bisa ngejar orang-orang yang percaya Yesus itu berarti keyakinannya waktu itu kan dia ini membela agama, membela Tuhannya. Nah,
sampai dia ini mendapatkan penglihatan atau kejadian pada dirinya di perjalanan ke Damsyik. Nah, maksud saya kan begini, Pak Ganda. Orang seperti Paulus yang begitu hafal dengan Tauratnya, dia kan memang ahli Taurat, orang Farisi ahli Taurat. Dia nggak bisa terima Yesus sampai dia itu ditobatkan secara langsung sama Tuhan Yesus. Kemudian dari situ dia, kalau ceritanya nih ya, dia 3 tahun atau berapa tahun dia ke Arab, merantau baru balik lagi 3 tahun ke Damsyik. Nah, yang saya bingung itu begini. Orang yang kalau sekarang kita lihat Bapak Pendeta lah, yang pintar-pintar itu kan sekolah sampai 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, kalau Rasul Paulus ini kapan dia belajar mengenai Kristologi ini? Bingung saya. Kok bisa dia menjabarkan ya ucapannya lah, melewat tulisan-tulisannya itu begitu begitu dalam, sehingga sampai kita pun sekarang ini dipakai terus untuk menjadi patokan. Nah, saya itu pikir kapan dia belajar seperti itu? Kan enggak mungkin tiba-tiba bisa ya dari ahli Taurat terus jadi tiba-tiba menguasai ahli anugerah Kristus. Nah, ini kadang-kadang membingungkan juga. Ya itu cuman sekedar aja, pemikiran saya sih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi menurut saya Alkitab tidak pernah berubah ya dari pengajaran tentang iman, pengajaran tentang Taurat menuju anugerah itu enggak ya, dalam arti tetap iman gitu ya. Cuman dengan model yang beda, dalam arti dalam Perjanjian Lama itu memakai gambaran-gambaran Taurat itu ya, aturan ritual-ritual agamanya itu memang terlihat secara fisik gitu ya, misalnya aturannya gimana, ukurannya berapa, artinya apa, itu semua ada ya. Cuman semua itu menggambarkan Mesias yang akan datang gitu ya. Orang Yahudi kenapa kok susah menerima Yesus, menerima Injil ya? Karena mereka enggak mau punya Mesias itu disalib. Karena mereka punya konsep Mesias itu harus seperti pahlawan yang gagah berani membebaskan gitu ya, membebaskan dari penjajah seperti itu. Jadi yang diharapkan tuh Mesias secara dunia. Yang hadir ini Mesias secara rohani gitu, yang membebaskan bukan cuma dari penjajahan Romawi, tapi penjajahan dosa ini. Ini yang menjadi inti daripada Mesias yang akan datang ini ya. Jadi mereka sulit menerima itu karena enggak mau yang kalah gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian saya pikir Rasul Paulus itu seorang pembelajar ya, pembelajar yang baik dari seorang guru, kalau boleh dikatakan ya guru besar ya, namanya Gamaliel itu. Dan dia belajar dengan baik gitu ya. Dia mengenal Kristus ya melalui perjumpaan yang supranatural itu ya. Tentunya dia juga banyak belajar dari rasul-rasul yang lain. Ya, saya pikir itu. Sehingga dia akhirnya juga mengenal dengan baik ya. Karena Yesus itu sudah memberikan tugas atau amanat buat dia untuk menginjil bagi orang non-Yahudi terutama ya. Sehingga di situ dia dipakai Tuhan luar biasa. Dengan ditulisnya surat-surat, saya kalau nggak salah 2/3 dari Perjanjian Baru itu adalah tulisannya Rasul Paulus, dan banyak daripada tulisan Rasul Paulus itu yang memang berisi tentang pengajaran-pengajaran terutama tentang anugerah ya.
Jadi dalam hal ini Rasul Paulus itu hendak mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk umat Yahudi, tapi non-Yahudi ini ya bisa terima. Mereka juga bisa menerima berkat Abraham dalam arti sebagai keturunan rohani, bukan keturunan secara kebangsaan begitu. Itu yang diperjuangkan Rasul Paulus, dan banyak orang Yahudi yang enggak bisa terima gitu loh. Enggak, harus melalui cara Yahudi baru selamat gitu. Itu yang menjadi tekanan daripada ajaran Rasul Paulus di sana. Keselamatan karena anugerah oleh iman itu. Dan itu tidak mudah untuk meyakinkan gitu ya, karena ya tadi sudah bertahun-tahun digembleng secara hukum Taurat itu. Nah, mereka juga merasa sebagai bangsa pilihan, katakanlah seperti itu. Yang lain tuh dianggap seperti bahasa kasarnya tuh anjing ya, orang-orang yang kafir gitu ya. Ya seperti orang-orang sekarang ini nganggap kita kafir gitu loh. Seperti kayaknya dia aja yang masuk surga, yang lain ini nggak tahu. Keleleran di mana ya, saya nggak ngerti. Cara berpikirnya itu seperti itu, mirip gitu ya. Ya jadi itulah yang membuat mereka sulit ya. Kemudian mereka merasa aku nih pilihan, pasti masuk surga ya. Masih ingat dengan itu perumpamaan doa orang Farisi ya dengan pemungut cukai itu ya. Doa orang Farisi itu loh, dia ngomong aku tuh melakukan kewajibanku ini enggak seperti orang itu pemungut cukai itu ya, itu ya. Padahal pemungut cukai itu doanya cuma sederhana. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa, selesai. Tapi yang diterima yang pemungut cukai ya. Jadi orang Yahudi itu punya kebanggaan terhadap Tauratnya, merasa bahwa dengan Taurat itu dia bisa selamat gitu loh. Nah, justru ketika Paulus itu mengalami perjumpaan, dia malah sadar bahwa selama ini cuma menjalankan aturan-aturan agama yang tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan bukan agamanya, tetapi Yesus atau anugerah melalui Yesus itu yang menyelamatkan. Begitu, Pak, kira-kira jawaban saya atau diskusi saya. Mungkin ada yang mau nyambung atau memperlanjut, silakan. Kalau boleh saya tambahkan, terutama pertanyaannya Pak Rudi itu bagaimana Paulus itu kok bisa ya belajarnya dari mana? Menurut saya mungkin ada 3. 1, seperti dikatakan Pak Gembala tadi, Paulus ini kan ahli Farisi, anak muda yang suka belajar. Jadi waktu dia mengejar-ngejar pengikut Yesus itu, saya kira dia sudah mulai belajar itu. Tidak sekedar pasti tahu. Terus dibayang-bayangkan dengan cara berpikirnya dia. Tapi dia sudah sebagian mendalami. Tapi dengan pemikiran yang salah. 1 itu. Dengan perjumpaan dengan Yesus, malah dibalik itu. Tadi yang dia tidak percaya, jadi percaya. Jadi melengkapi mungkin dari awal yang dia pelajari itu. 1. Kedua, kalau saya nggak tahu pasalnya apa, ada perkataan Tuhan kepada dia, pergilah, jangan takut, pergilah ke Roma, aku yang akan berbicara. Ada kata-kata pasal itu. Jadi di samping dia dari awal bicara, Tuhan juga ada di dalam dia, dalam Roh Kudus di dalam dia. Juga dikatakan tadi juga dia belajar dari para rasul-rasul yang terdahulu, dari 3 itu. Jadi itu kombinasi bertiga itu makanya luar biasa itu Paulus memang. Itu tambahan dari saya, Pak. Iya. Jadi memang latar belakang dia sebagai ahli Taurat itu juga menolong gitu loh ya, memberikan dasar. Ya seperti tadi dikatakan teman, dia aplikasinya yang salah gitu loh. Dikira melalui Taurat dia selamat. Kan dia cukup membanggakan bahwa aku ini dalam mentaati hukum Taurat aku tidak ada yang mengalahkan. Top pendeknya gitu. Jadi dia mungkin sekarang seperti imam besar itu yang sekarang dihukum-hukum, sekarang yang tinggal di Arab itu kayak gitulah kira-kira modelnya itu. Jadi sangat terhormat. Saya pikir ya duitnya banyak gitu loh.
begitu mengenal Kristus itu semua itu ditinggal ya. Semua itu ditinggal dan dia hanya mencari Kristus, itulah yang menjadi apa? Hartanya yang terutama begitu. Jadi pembelajaran juga ya tadi betul juga ya, karena ada apa pekerjaan Roh Kudus yang langsung itu, dan juga dia punya dasar, dan juga dari rekan-rekannya itu juga pasti ada kesaksian-kesaksian ya, sehingga dia bisa menuliskan itu ya. Oke, mungkin yang lain mau nambah? Silakan, masih ada waktu nih. Ya Pak, saya mau tambahkan Pak Bambang. Untuk melengkapi pertanyaan Pak Rudi, ya memang kalau ditanyakan dalam sudut waktu, murid-murid Yesus itu ya cuma hanya 3,5 tahun. Jadi kalau Paulus itu juga pernah pergi ke tanah Arab setelah penyataan Yesus mau menuju ke Damsyik itu juga sekitar 3 tahun. Tetapi ada ayat yang mengkonfirmasi di pasal 1 Galatia itu, di ayat yang ke-12 itu dia mengatakan, karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya. Jadi betul-betul Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada dia untuk melihat Taurat itu dengan lebih pada perspektif Allah menginginkan umatnya dengan Tauratnya itu. Jadi bukan seremonialnya, bukan apa-apanya itu, tapi bagaimana esensi daripada Taurat yang adalah sebenarnya hanya sebagai penuntun menuju kepada Kristus yang adalah anugerah Allah untuk menerima keselamatan. Ya, saya pikir memang dari murid-murid Yesus yang bukan orang terpelajar saja bisa menerima apa yang dinyatakan Yesus, apalagi Paulus yang memang dasarnya adalah seorang yang memang cendekiawan agama di waktu itu. Jadi agak lebih mudah untuk memahami daripada rasul-rasul yang lain. Kalau saya mengatakan kan dia ini bisa menegur Petrus dan lain sebagainya dalam konsep-konsep yang agak kurang tepat mengenai Injil yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Ya, itu dari saya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat memang setelah bertobat Rasul Paulus ini gaspol gitu ya. Saya pikir gaspol dia ya. Jadi wis nggak ngurus badannya ya. Dia mengalami banyak hal, tapi dia merasa begini, aku dulu sudah menjadi musuh Kristus, sekarang ini aku mesti mati-matian untuk melayani dia gitu ya. Jadi semangat pelayanannya, terus daya juangnya untuk pengajaran ini. Nah, ini kadang-kadang saya menemukan orang itu meremehkan pengajaran. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Kalau kita meremehkan pengajaran itu, akhirnya kita nanti itu ikut Injil yang lain, itu yang dibahaya itu. Jadi Injil yang lain kalau zamannya di Galatia ini kan anugerah plus hukum Taurat kan begitu. Tapi kan sekarang banyak macam Injil yang lain ya. Banyak pengajar-pengajar yang ngetop-ngetop gitu ya, yang enggak mau sama dengan kita ya. Ya itulah. Kadang-kadang ya kalau kita enggak nyadari, kita bisa manggut-manggut, bener ya. Tapi ukuran kita kembali kepada ajaran para rasul, Bapak Gereja. Jadi itu perlu dipelajari lebih detail. Saya kira dibuat suatu topik-topik PA yang lebih mendalam. Jadi biar tahu rasul dulu tuh ngajar apa, Bapak Gereja tuh pergumulannya apa. Jadi nanti biar tahu, sejarahnya kayak begini gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu pengulangan dari yang dulu ya. Jadi ajaran-ajaran yang sudah ditolak dibangkitkan lagi. Ini buat apa gitu ya. Jadi enggak perlu kok wong sudah diselesaikan zamannya Bapak Gereja, udah abad berapa itu, abad 2, 3 sudah selesai semua, kita balik lagi. Wah, ini ya buat apa gitu ya. Ya itulah gunanya kita belajar semacam ini. Saya sungguh berharap loh ya, bukan hanya untuk menambah pengetahuan ya, tapi betul-betul sebagai akar
pertumbuhan iman kita. Iman itu kalau enggak punya akar, kena angin sedikit roboh, Pak. Betul. Enggak kuat, nah itu gitu loh. Kalau kita enggak ada apa-apa enak. Haleluya, amin terus gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa itu gimana? Bisa enggak kita tetap bersyukur di tengah-tengah hal-hal yang sebetulnya enggak kita inginkan terjadi gitu loh. Itu saja sih kepentingannya, dan ya menjadi seperti Kristus itu, Pak. Itu yang menjadi tolok ukur sebetulnya. Orang kan kadang-kadang ukurannya itu apa sih? Yang menjadi ukurannya sebenarnya biasanya orang tuh gini, ukurannya tuh karunia. Oh, ini karunianya hebat, ini punya karunia itu. Sebetulnya karunia itu bukan untuk ukuran kedewasaan iman. Kedewasaan iman itu diukur dari apa? Keserupaan dengan Yesus, karakter ya. Karakternya itu seperti Yesus, itu kedewasaan iman ya. Tapi kalau karunia itu untuk melayani, bukan untuk kedewasaan iman, tapi dengan karunia kita bisa melayani yang lebih efisien. Seperti itu sih menurut saya loh. Silakan. Saya ada 5 menit kurang lebih. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Pak Dani Ganda Setia Budi ya. Nah, kita belajar surat Galatia ini dari pasal 1 sampai masih pasal 3. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu melanjutkan ya sampai selesai pasti bisa lengkap nih pengertian kita ya. Ternyata saling berhubungan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 bahkan dihubungkan dengan kitab-kitab yang lain, Bapak Ibu saling terintegrasi ya. Nah, itulah tujuannya kita belajar ya, kita boleh mengerti firman dengan utuh Bapak Ibu. Ya, saya minta sekali lagi Pak Ganda berdoa terakhir untuk kelas ini, Pak. Berdoa untuk kita semua supaya tetap semangat. Baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih punya waktu kurang lebih 2 jam untuk kami belajar firman-Mu. Terima kasih untuk Pak Timothy yang sudah terus membimbing dan bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan ini menjadi benih yang hidup, yang menguatkan iman kami di tengah-tengah kehidupan yang serba terbatas di masa pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap pergumulan hidup kami, dan biarlah kami tetap berpegang kepada Kristus di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.